Haleluya, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, karena Tuhan Yesus baik bagi kita. Saat ini kita kembali berkumpul bersama, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kembali kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami saat ini ada sebagaimana dan semoga kasih-Mu. Kami hari ini menyenangkan Engkau Bapa, kami menginginkan Engkau. Mari urapan-Mu turun atas kami semua Tuhan. Biarlah kami yang kami senantiasa Tuhan dapat bau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Setan iblis roja yang kami bersuka cita kami Tuhan. Saat ini kami hancurkan dalam nama Yesus. Engkau urapi kami semua Bapa. Kau lingkupi kami oleh kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan senang hati ku bersemangat.
Berkatilah hidup kami Tuhan. Hanya penyembahan kami bisa berikan Yesus. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Kau hidupku berharga di mata-Mu.
Kami bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami ada, kami mau kembalikan yang terbaik untuk Yesus. Bekerjalah kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah Yesus. Amin. Kita mau bersuka buat Tuhan. Haleluya.
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan, berikan anak kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yang merindukan air
dalam setiap kali kami beribadah Tuhan. Kami rindukan supaya Engkau terus berbicara melalui firman-Mu. Kami rindukan Tuhan Engkau melawat setiap kami, membebat hati kami Tuhan. Bahkan kami yang kekurangan akan kasih Tuhan, Tuhan melimpahi dengan anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami senantiasa rindu akan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu untuk tenggelam dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memenuhi hidup kami, bejana hidup kami dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kemuliaan-Mu Tuhan, dengan minyak yang baru, dengan urapan yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami buka hati kami untuk pekerjaan daripada firman-Mu dan Roh-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan mampu mengubah hidup kami. Kuasa firman-Mu akan memerdekakan setiap hidup kami. Dan kami percaya kebenaran yang kami dengar Tuhan akan menjadi rema, menjadi daging, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin, amin. Ya, puji Tuhan. Oke, mari kita lihat firman Tuhan langsung di dalam Mazmur pasal yang ke-56. Mazmur pasal yang ke-56. Ayat yang pertama, kita akan membaca ayat ini, hanya 5 ayat ya. Kita akan baca bersama-sama. Oke. Mazmur 56 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya, sudah dapat semua ya. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Judul perikopnya adalah kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Oke, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbatin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tema hari ini bicara tentang mengatasi depresi. Hari ini kita akan belajar tentang Daud di dalam mengatasi depresi, tekanan yang begitu kuat terjadi dalam kehidupannya. Dan saya percaya waktu kita akan belajar firman Tuhan ini, maka kita juga akan menang mengatasi rasa depresi, tekanan, ketakutan yang besar yang sering kali datang dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa hal yang sama yang Tuhan sediakan, yang Daud alami sebagai kemenangan, itu juga akan dialami oleh seluruh jemaat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oke ya. Nah, situasinya pada waktu itu kalau kita sedang lihat bahwa Daud dalam menulis puisi ini, menulis tulisan ini, dia sedang mengalami dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Jadi kita lihat dulu situasi pada saat dia menulis akan puisi ini. Dia sedang dikejar-kejar oleh Saul. Dan setelah dia pergi jauh, dia berpikir bahwa dia akan aman. Dia cari tempat yang jauh sehingga Saul tidak dapat lagi mengejar-mengejarnya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia menghindari Daud, dia tiba di daerah Filistin. Dan pada waktu itu dia ditangkap oleh orang Filistin. Ya, kisah ini di dalam Mazmur 56 ini juga tercatat di dalam 1 Samuel 21. Mari kita lihat situasinya ya. Saya mau bawa jemaat ke dalam situasi yang dialami oleh Daud pada waktu itu. 1
Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 21 ayat 10. Daud digang, ya. Daud digang, bukan digot, ya, digang. Ya. Ayat 10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gat. Ya. Kemudian di dalam ayat 11, pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, kepada Raja Akis ini, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Terus ayat 12 firman Tuhan katakan begini, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gat itu. Jadi di sini kita lihat bahwa Daud mengalami ketakutan yang besar. Karena kenapa? Karena dia takut mungkin waktu dia diambil oleh Raja Akis, maka Akis akan memperlakukannya semena-mena. Bahkan dia bisa dibunuh. Pada situasi seperti ini tentunya Daud yang sudah lelah, sudah letih, sudah capek ya, menghindar daripada Saul, tiba-tiba dia masuk ke, istilahnya kalau ada istilah katakan, keluar dari sarang singa masuk ke kandang ya beruang gitu ya. Jadi lebih besar lagi. Jadi dia baru keluar dari kekejaman Saul, tahu-tahu dia ketemu raja yang bengis yang akan menghabisi nyawanya. Makanya di dalam ayat 13 apa yang dilakukan oleh Daud? Daud berpura-pura menjadi orang gila. Ini salah satu cara yang dilakukan Daud pada waktu itu untuk menghindari hidupnya dari membunuh, ya, daripada dibunuh oleh Raja Akis. Ya, jadi apa yang dilakukan Daud? Daud berpura-pura gitu. Nah, rasa takut yang timbul dalam diri Daud ini adalah reaksi yang wajar. Ya, ketika seseorang berada dalam kondisi terancam, dia ngalamin rasa takut. Bapak Ibu Saudara pernah nggak ngalamin rasa takut yang amat sangat? Saya pernah dengar saudara saya suatu kali dia lagi jalan gitu ya, kemudian dia lihat ada, ini waktu masih muda, jadi waktu dia lihat ada anak-anak muda yang coba ngejar dia, mau ngerampok. Waktu dia lihat itu, dia lari. Dia lari, itu sudah malam gitu ya. Lari, terus dia udah nggak tahu. Pokoknya waktu dia lihat ada tembok, waduh, ini tembok lagi, dia bisa dihabisin, bisa diambil duitnya. Dia lompat tembok. Saking takutnya, dia juga heran, kok tembok setinggi itu dia bisa lompat. Waktu dia lompat, dia bilang aman, nggak akan ada orang yang bisa ngejar. Anak-anak muda itu mungkin nggak bisa loncat karena dia juga nggak tahu punya kekuatan luar biasa bisa lompat tembok. Maka dia turun dari tembok, dia lihat seekor anjing yang besar gitu ya. Dia bilang, Tuhan, ini ketakutannya semakin bertambah-tambah. Tapi dia bilang, Tuhan lindungi saya, Tuhan tolong saya Tuhan, kalau saya sampai digigit binatang ini lebih parah lagi ya Tuhan. Akhirnya waktu dia berdoa, anjing itu cuma melototin dia, cuma dengan geramnya gitu ya, cuma gitu ya. Tapi akhirnya dia bisa lewat dari anjing. Kita seringkali mungkin mengalami situasi-situasi ketakutan yang luar biasa, bahkan sampai kepada situasi depresi. Depresi ini berbeda dengan frustasi. Kalau frustasi saya pernah katakan karena kita tidak dapat menyelesaikan masalah, akibat kita mungkin punya ekspektasi yang terlalu besar untuk sesuatu yang ingin kita capai, kita bisa jadi frustasi. Tapi kalau depresi adalah sikap hati di mana kita merasa kesepian, di mana kita merasa sendiri, terus kita marah, ya. Dan orang-orang yang depresi ini seringkali mengalami perasaan misalnya juga putus asa,
Dia juga kadang-kadang mengalami kelelahan, keletihan. Karena dia sibuk dalam bekerja, dalam berkegiatan, sehingga dia mengalami keletihan yang sangat dalam. Nah, pemicu daripada depresi adalah kegiatan, kejadian-kejadian yang seperti misalnya kehilangan pekerjaan. Orang bisa depresi oleh karena kehilangan pekerjaan. Demikian juga kehilangan atau kematian dari orang yang kita kasihi. Ada orang yang bisa depresi oleh karena hal itu. Atau dalam membangun sebuah rumah tangga, mereka mengalami perceraian. Ada orang yang depresi akibat perceraian. Dan ada juga orang yang mengalami perlakuan kasar, perlakuan tidak adil, sehingga stres dan depresi dalam hidup. Itu juga bisa terjadi. Dan ada juga orang yang merasa tidak berharga. Dirinya menganggap bahwa dirinya hina, tidak berharga, sehingga dia bisa mengalami depresi. Ada juga sikap rasa bersalah yang berlebihan. Itu juga bisa menyebabkan kita menjadi depresi dalam hidup kita. Jadi ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita. Tinggal reaksi kita, respon kita ketika kita mengalami masalah dan persoalan. Apakah kita terbawa dengan situasi, baper gitu ya, bawa perasaan, atau kita menang, mengatasi hal-hal yang terjadi, kejadian-kejadian yang menyakitkan, ketidakadilan yang kita alami, dan kita mampu mengatasi perasaan itu, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Karena keinginan Tuhan, destiny Tuhan atas hidup kita, kita menjadi pemenang. Amin. Bukan menjadi pecundang atau orang-orang yang kalah. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang akan memampukan kita bisa dan mampu mengatasi depresi. Ya, ada banyak contoh ya, kalau mungkin nanti saya akan jelaskan peristiwa-peristiwa bagaimana orang bisa mengalami depresi. Nah, kita akan lihat hal apa saja yang dilakukan Daud agar dapat mengatasi ketakutan yang dalam atau mengalami rasa yang sangat tertekan atau depresi dalam kehidupannya. Ya, yang pertama adalah yang kita bisa lihat, memohon belas kasihan Tuhan. Ya, mari kita lihat ayatnya. Memohon belas kasihan Tuhan di dalam ayat yang kedua ya. Oke, firman Tuhan berkata begini, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Bapak, Ibu, Saudara, Daud ini sadar bahwa dia ini dipilih oleh Tuhan. Dan waktu dipilih Tuhan, tentunya orang-orang yang tidak suka banyak juga. Bukan saja orang yang suka kepadanya, tapi orang yang tidak suka juga banyak. Dan Daud menyadari bahwa kekuatannya itu sangat terbatas. Dia tidak dapat menjaga dirinya untuk senantiasa aman dari bahaya, karena orang mengincar kehidupannya. Dikatakan di dalam ayat ini bahwa banyak orang menginjak-injak aku. Berarti menindas hidupnya. Terus sepanjang hari orang memerangi setiap hari. Dari pagi sampai malam orang ingin membunuh kehidupannya. Terus dan mengimpit berarti ada tekanan yang begitu besar terjadi dalam kehidupan Daud. Dia seorang yang dipilih Tuhan, ya, tapi tidak tinggal di istana raja. Orang yang dipilih Tuhan tentunya kan kalau ditetapkan Tuhan jadi raja, mestinya ada di istana raja. Tapi Daud mengalami situasi di mana dia berada di padang gurun, dikejar-kejar untuk dibunuh. Jadi situasi Daud pada waktu itu sungguh sangat tertekan. Tapi Daud dapat mengatasi perasaan itu. Apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia mengalami tekanan yang begitu berat dalam hidupnya? Yang pertama Alkitab katakan apa? Dia memohon belas kasihan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Bapak, Ibu, Saudara mengalami tekanan yang begitu besar, kesepian, kesedihan yang begitu mendalam, kekecewaan yang begitu mendalam,
depresi yang kita alami, kita harus datang kepada Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai 16. Mari kita lihat ayat ini. Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 saya bacakan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Amin. Dia bukannya tidak pernah turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, bahkan dia juga dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Di Bapak Ibu Saudara, waktu tekanan permasalahan hidup, misalnya masalah ekonomi ya, yang begitu menekan, kita membutuhkan sejumlah uang untuk melunasi mungkin tagihan yang begitu besar. Satu yang dilakukan oleh Daud di tengah tekanan yang begitu besar, dia memohon belas kasihan Tuhan. Dia menghampiri tahta anugerah Tuhan. Dia berkata, kasihanilah aku ya Tuhan. Di tengah ketakutan yang begitu luar biasa dalam hidupku, aku datang kepada Engkau Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Waktu dia berseru meminta belas kasihan Tuhan, firman Tuhan katakan tadi bahwa Tuhan akan memberikan rahmat dan pertolongan pada waktunya. Karena kita mesti mengerti dan mesti tahu bahwa Tuhan itu adalah penyayang, panjang sabar. Dia pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah dengan kasih setia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengerti dan memahami tentang Allah sama seperti yang Daud pahami, maka kita akan mengalami terobosan yang luar biasa dalam hidup kita. Daud menyadari bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak pernah habis. Belas kasihan Tuhan itu tidak pernah gagal dan tanpa pamrih. Dan belas kasihan Tuhan itu ada di sepanjang masa hidup kita. Dalam firman Tuhan kita baca lagi coba. Di dalam Ratapan pasal, ya kita lihat tentang, ya Ratapan pasal yang pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Nah pertanyaannya, apa itu belas kasihan? Belas kasihan itu adalah kasih setia. Belas kasihan itu adalah kemurahan Tuhan. Belas kasihan itu adalah rahmat. Dan belas kasihan itu adalah kesetiaan, kebaikan, kemurahan hati Tuhan. Itu adalah belas kasihan. Jadi yang berhubungan dengan hal-hal itu, itulah belas kasihan Tuhan. Dan Alkitab katakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak habis, tidak berkesudahan, terus selalu baru. Jadi ada begitu banyak belas kasihan Tuhan di tahta kasih karunia. Waktu kita menghampiri Tuhan, Tuhan segera menolong, Tuhan segera melepaskan. Ya, ada banyak kesaksian bagaimana waktu mereka terhimpit, waktu mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka meminta kepada Tuhan, Tuhan jawab tepat pada waktu. Tuhan membuktikan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Lagu tadi ya, Ibu WL, Ibu Wenti nyanyikan lagu apa? Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Amin. Kita harus terus datang meminta belas kasihan Tuhan. Sama seperti Daud. Daud menyadari bahwa dia tidak bisa melepaskan dirinya dari tekanan demi tekanan dalam hidupnya. Dan dia butuh belas kasihan Tuhan dalam hidupnya.
Nah, kondisi sekarang yang kita alami dalam hidup kita, banyak orang saat ini sedang dihantui rasa ketakutan yang begitu besar, ya. Baik itu kondisi ekonomi, ya. Dengar-dengar katanya tahun depan resesi, terus bencana alam, ya. Kita dengar ada begitu banyak kota-kota, wilayah-wilayah alami banjir. Bahkan diperkirakan katanya Jakarta bersiap-siap untuk gempa megatrust. Ya, kita harus berjaga-jaga. Belum lagi sakit penyakit. Dengar kabar COVID naik lagi gitu ya. Ya, jadi diperintahkan untuk kita dengar-dengar ada PPKM ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan melindungi setiap kita. Nah, ada begitu banyak ketakutan demi ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Ada begitu banyak tekanan, hubungan keluarga, suami istri, terus hubungan dengan anak. Kita tahu dengan berita kemarin ya di wilayah Jakarta Barat di daerah Kalideres, ada satu keluarga meninggal, diperkirakan karena apa? Karena kelaparan, tidak makan dan kekurangan minum, dehidrasi. Jadi udah hampir 3 minggu mayatnya diketemukan. Ada beberapa yang lebih tidak, yang 3 minggu mungkin 1 minggu. Jadi ada berbagai macam. Nah, di sini kenapa saya lihat kenapa orang ini bisa meninggal? Ternyata dia menutup akses untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Bahkan keluarga intinya, keluarga terdekatnya pun katanya sudah tidak memiliki hubungan hampir sekitar 1 tahun. 1 tahun itu pun lewat via telepon. Bertemu hanya 5 tahun pada waktu itu. Jadi sudah menutup dirinya gitu ya. Kenapa saya ceritakan tentang hal ini? Karena kita lihat bahwa iblis berusaha untuk membuat kita tertekan, takut ya. Dengar-dengar berita seperti ini kan kita takut. Kok bisa gitu ya? Ada orang di Jakarta bisa mati kelaparan. Kalau dia membuka dirinya, ya minimal ketemu dengan jemaat GB Alpha Omega kan, kalau dia lapar kan pasti diberi makan gitu ya. Saya percayalah jemaat GB Alpha Omega di sini orangnya murah hati, suka menolong. Nah, kenapa dia tidak datang kepada orang-orang, mungkin tetangga-tetangga? Karena dia menutup diri. Kenapa bisa menutup diri? Ya pastinya iblis menipu dirinya, sehingga dia tidak mau terbuka dengan orang lain, tidak berkomunikasi dengan siapa. Ada ketakutan-ketakutan yang dialami hidupnya, ada masalah-masalah dalam dirinya, dalam mental mereka, sehingga mereka menganggap bahwa orang lain itu tidak penting. Yang penting lingkungan rumah di sekitar. Jadi saya percaya bahwa iblis di hari-hari terakhir ini sedang terus melakukan pekerjaan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Peristiwa kemarin di Itaewon ya, di Taiwan yang di Korea, yang saya heran kan memang banyak yang meninggal, ada sekitar ratusan. Tapi yang saya heran ada 300 orang hilang. Kok bisa hilang gitu ya? Kemana perginya? Apakah diculik? Apakah dibunuh? Pastinya mungkin ya hilang, mungkin diculik gitu ya. Dan kita lihat bagaimana iblis bekerja begitu rupa untuk membuat kita takut. Waktu kita takut, kita buka hati kita buka celah dalam hidup kita untuk iblis menyerang ya mental kita, menyerang hati kita, menyerang kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang menyerah dan putus asa, bahkan bisa mengambil keputusan bunuh diri. Oke ya. Nah, jadi di sini mari kita belajar seperti Daud. Daud sering berdoa dan dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Dan percayalah belas kasihan Tuhan itu senantiasa baru bagi kita. Dia tidak pernah menolak, amin, tidak pernah menolak permintaan untuk Tuhan menolong. Dia tidak pernah menolak doa-doa kita pada waktu kita berseru, Tuhan ubah hidupku, Tuhan ubah keluargaku, Tuhan sembuhkan sakitku, Tuhan berkati hidupku. Dia tidak pernah menolak doa-doa itu. Tinggal bagian kita, apakah kita takut? Apakah kita terus bersemangat, terus bergairah, terus datang kepada Tuhan?
sampai terobosan terjadi atau kita menjadi lemah. Kita bilang, Tuhan, saya kayaknya sudah nggak kuat lagi, saya nggak bisa lagi menghampiri Tuhan. Padahal di saat kita membutuhkan pertolongan, kita butuh belas kasihan Tuhan. Hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Oke ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mempercayakan diri kepada Allah. Mari kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 52 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Ya, Daud memiliki keyakinan bahwa musuhnya itu tidak dapat berbuat apapun tanpa seizin Tuhan. Amin. Kita harus mengerti, kita harus memahami bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kejadian yang baik atau kejadian yang buruk, itu semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan masih pegang kendali atas hidup. Karena firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 berkata apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik keadaan baik maupun keadaan buruk. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan dalam hidup. Seringkali kita berdoa begini sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus mengalami situasi yang buruk? Coba Engkau cegah supaya saya tidak mengalami situasi yang buruk seperti ini. Sebenarnya kan Engkau mampu. Sebenarnya Engkau bisa menolong saya. Kenapa Engkau izinkan aku mengalami hal yang buruk seperti ini? Ya kan? Tapi setelah kita melewati, kita menang dengan situasi itu, dan kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang melalui peristiwa yang buruk itu, Tuhan pakai kita. Amin. Tuhan memakai kita untuk menjangkau orang-orang yang mengalami situasi yang buruk sama seperti yang kita alami. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang mengalami situasi yang buruk dan Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena mungkin di balik itu semua, Tuhan mau memakai kita untuk menjangkau orang-orang yang sedang mengalami situasi yang buruk. Amin. Dan sebagaimana Tuhan menolong kita, mereka pun akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya, percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana Daud memiliki kepercayaan kepada Tuhan yang selalu menolongnya tepat pada waktunya, demikian juga kita perlu mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan itu harus dialami secara pribadi. Amin. Jadi nggak cuma dengar khotbah tentang Daud yang menang atas pergumulan. Kita dengar khotbah tentang Ayub yang kuat menghadapi pergumulan yang berat dalam hidupnya, sampai istrinya pun mengutuki dia, mengutuki hari kematiannya. Dia berdoa, hari kelahirannya. Ya, Ayub bilang, Tuhan, kenapa aku harus lahir dan mengalami situasi yang buruk. Dan ada banyak contoh-contoh orang-orang yang mengalami situasi yang buruk dalam hidup, tapi waktu dia mengalami pengalaman dengan Tuhan, ya, Ayub berkata, selama ini aku kenal Tuhan itu dari kata orang, tapi sekarang aku melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh menolong tepat pada waktunya. Kita harus alami, kita harus mempercayakan hidup ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 1 Korintus 10 ya, ayat yang ke-13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Coba katakan sama-sama, biasa. Biasa. Ya, enggak luar biasa kan? Bagi kita luar biasa kan? Tapi kata Tuhan, biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, Tuhan gak akan mengizinkan pencobaan itu melebihi kekuatan manusia. Terus, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Lihat, dari kekuatan manusia
Tuhan bilang Tuhan tidak akan mengizinkan pencobaan itu ya mencobaimu melampaui kekuatanmu. Jadi kalau kamu coba banding-bandingin, jangan ojo dibanding-banding kayak gitu ya. Bilang, kok Tuhan kenapa pergumulan saya, pencobaan yang saya alami lebih berat daripada orang lain? Kata Tuhan, karena kamu mampu. Amin. Tidak akan dicobai melampaui kekuatan dirimu sendiri untuk pencobaan-pencobaan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, solusi, jawaban untuk masalah-masalah. Pasti ada jalan keluar. Amin. Ya. Dan sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi masalah itu Tuhan izinkan. Kalau orang nggak ada masalah, berarti orang yang sudah tidak bisa hidup. Ya, berarti kalau nggak ada masalah di surga aja. Ya, siapa yang nggak mau ada masalah, angkat tangan. Berarti aku siap-siap ke surga gitu. Karena di surga tidak ada masalah. Selama kita ada masalah, berarti kita ya di bumi ini kita ada masalah. Tapi Tuhan katakan pencobaan itu tidak melebihi kekuatan. Jadi jangan pernah berkata, why? Kenapa Tuhan? Kenapa saya Tuhan? Kenapa hal itu harus dialami oleh hidup saya? Nah, Tuhan tahu kau sanggup mengatasi. Dengan apa? Dengan mempercayakan dirimu kepada Tuhan. Amin. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita akan stres. Kita akan bilang, wah saya udah gak kuat. Tapi kalau kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Tuhan tahu jalan yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan sekalipun kita berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, atau berada dalam bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang maut, Tuhan berkata, aku adalah gembala. Gadah dan tongkatku akan menuntun dan menyertai engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Karena Dia adalah gembala yang baik, yang akan membawa kita ke jalan-jalan kemenangan. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Suatu kali ada teman kami ya, perempuan. Dia ini keluar dari kantor di mana saya pernah dulu bekerja. Kantor saya selama saya bekerja nggak pernah sekuler ya. Kantor di mana saya bekerja ini rohani. Kemudian dia keluar dari kantor pelayanan kami. Dia punya kerinduan jadi misionaris. Suatu kali dia diutus sebagai misionaris oleh sebuah tim pelayanan, ya. Dan pesannya dikatakan begini. Dia anak perempuan, kalau kamu pergi ke daerah wilayah satu negara ini, hanya satu pesan dari tim pelayanan di mana dia bernaung. Jadi katakan begini, kalau kamu ketangkep, jangan kasih tahu di mana kamu diutus, siapa yang mengutus. Dan kalau kamu ketangkep, kamu harus memutuskan hubungan dengan tim pelayanan. Jadi harus menanggung resikonya sendiri. Oke, itu udah sebuah perjanjian. Akhirnya teman kami ini dia pergi diutus di satu negara. Setelah dia lakukan pelayanan sebagai misionaris, apa yang terjadi? Dia ditangkap. Setelah ditangkap, dia masuk penjara. Waktu masuk penjara, ya ini perempuan gitu ya. Wah, itu ditekan, dianiaya, ditindas setiap hari, diberi makan, bahkan diperlakukan dengan cara-cara yang tidak semena-mena gitu. Pokoknya tindakan-tindakan yang benar-benar membuat hatinya dan pikirannya ini bisa jadi kacau gitu, bisa stres gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Benar. Setelah diintimidasi, setelah ditindas, dianiaya, sampai kepada situasi dia udah gak tahan, dia bilang gini, tolong hubungi saya dengan tim yang mengutus saya. Dikasih nomor telepon. Udah, akhirnya pihak pemerintah hubungin tim ini, dan tim ini mengatakan kami tidak pernah mengutus hamba Tuhan. Jadi waktu dengar itu, teman kami ini langsung stres.
Karena dia udah berpikir ini di negara orang, dia ada di penjara, udah tidak ada lagi yang kenal dia, maka dia akan menghabiskan hidupnya di penjara sebagai imigran gelap. Nah, imigran gelap kan repot ya hidupnya ya. Saya pernah lihat waktu di Kalideres ini kan, di pinggir-pinggir jalan ini banyak imigran gelap kan, situasinya mereka nggak bisa dikembalikan oleh negara. Apalagi kalau kasusnya adalah kasus misalnya pidana misalnya. Wah, mereka akan sulit sekali untuk keluar dari negara itu. Dan misionaris ini dianggap melakukan tindakan melawan hukum. Jadi statusnya udah gak jelas. Jadi perempuan ini stres, depresi. Dia merasa sendirian, dia merasa tidak ada yang kenal dia. Tapi suatu kali Bapak Ibu Saudara, waktu dia terus berdoa tapi dia tetap stres. Waktu dia berdoa minta pertolongan Tuhan, suatu kali entah bagaimana caranya, ini merupakan cara Tuhan. Ada seorang pelayan Tuhan pergi ke negara itu, dan waktu dia lihat ada orang Indonesia yang sedang dipenjara, dia mencari cara untuk mengetahui supaya si perempuan ini, teman kami ini bisa keluar. Singkat cerita lewat proses yang panjang, perempuan ini bisa kembali ke Indonesia. Waktu kembali, dia tidak dikembalikan ke tim pelayanan di mana dia diutus, tapi dia dikirim, yang nggak tahu bagaimana caranya, lewat pemerintah dikirim ke kantor di mana tempat dia bekerja, yaitu tempat pelayanan kami. Sebelum dia pindah ke tim pelayanan ministry, misionaris jadi misionaris, dikirim ke tempat kami. Apa yang terjadi? Jiwanya terganggu, stres, depresi, hanya bisa bengong, diam gitu ya. Diajak ngomong, dia diem, tahu-tahu ketawa sendiri gitu kan, tahu-tahu nangis, sedih gitu kan, terus tahu-tahu teriak-teriak gitu. Jadi stres, depresi. Waktu apa yang dilakukan oleh kami terhadap perempuan ini, kita berdoa. Tentunya setelah berdoa, kita ucapkan firman Tuhan. Terus setiap hari doa, penyembahan bersama dengan dia, ucapkan firman Tuhan. Sampai beberapa sekitar, tentunya ada pengobatan juga ya. Diberikan misalnya obat-obatan yang bikin stres dan depresi katanya. Jadi kalau lagi sedih, dikasih obat yang bikin dia sukacita, ketawa gitu ya. Jadi waktu dia sedih dikasih obat supaya dia gembira. Tapi kadang-kadang teman iseng dikasih supaya dia sukacita terus, dikasih dosisnya tinggi. Wah, ketawa terus ya, sukacita terus. Akhirnya teman saya yang iseng ini juga capek, karena kenapa? Diajak teman ketawa-ketawa terus gitu kan. Jadi ikutan ketawa-ketawa juga. Lama-lama dia bilang, saya juga ikut stres kan ikutin yang seperti begini. Akhirnya sampai kepada situasi di mana dia sudah semakin sadar jiwanya. Akhirnya kita minta untuk dia mengucapkan firman Tuhan. Ucapkan firman. Sampai akhirnya dia sembuh total. Amin. Dari stres dan depresi. Jadi di sini kita lihat bahwa Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara. Jadi Tuhan menolong orang ini tepat pada waktu. Dan dia dapat pulih dari stres dan depresinya oleh karena apa? Oleh karena memperkatakan firman dan merenungkan firman. Kuasa firman Tuhan itu sangat dahsyat, sangat berkuasa. Orang yang tadinya sudah tidak mungkin bisa sembuh, ya, orang yang tadinya kayaknya nih jadi sampah aja bagi masyarakat, tapi lewat kuasa firman, orang itu diubahkan oleh Tuhan. Amin. Dapat sembuh oleh karena anugerah Tuhan. Nah ya, jadi Daud juga selain dia memperkatakan firman Tuhan, dia percaya akan janji-janji Tuhan. Amin. Makanya dia berkata bahwa waktu aku takut, aku percaya. Percaya ini percaya akan janji Tuhan. Bahwa sekalipun dia berada dalam situasi dia hampir dibunuh, mungkin dia akan mati, tapi dia percayakan janji Tuhan bahwa dia adalah orang yang sudah dipilih oleh Tuhan.
Dan Tuhan punya masa depan bagi hidupnya. Tuhan punya destiny bagi hidupnya. Karena dia harus menjadi raja. Itulah pengharapan. Itulah mempercayai janji Tuhan. Saya juga berharap Bapak Ibu Saudara untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan akan janji-janji. Ya, waktu situasi keluarga, situasi rumah tangga sedang berat, sedang sukar, ya, sedang mengalami keadaan sulit, kita harus punya pengharapan akan janji-janji. Firman Tuhan berkata begini, kalau satu orang dalam satu keluarga diselamatkan, maka seisi rumah tangganya diselamatkan. Itu pengharapan, itu janji Tuhan. Dan banyak hal yang kita bisa jadikan janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan itu jadi bagian hidup kita. Amin. Karena Tuhan bukan saja berjanji, tapi dia membuat perjanjian atas hidupnya. Kalau dia buat perjanjian dari pihak Tuhan, dia tidak pernah membatalkan. Ya, tinggal apakah kita percaya dan melakukan seperti yang Tuhan janjikan dan taat kepada Tuhan. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga yaitu memuji Allah senantiasa. Kita baca ayatnya Mazmur 56 ayat 5, firman Tuhan berkata begini. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Firman-Nya kupuji, ya. Dalam keadaan sulit, takut dan tertekan, Daud tidak pernah melepaskan satu senjata yang dimiliki. Sebelum dia menjadi tentara, sebelum dia menjadi raja, ada satu senjata yang dibawanya sepanjang hari-hari hidupnya. Baik di padang gurun waktu menggembalakan kambing domba, apa yang dibawa oleh Daud? Kecapi. Amin. Dan lewat kecapi yang dimilikinya ini, dia memuji-muji Tuhan. Dia senantiasa bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan ya, Mazmur ini, yaitu Mazmur 56 ini adalah sebuah lagu, ya. Jadi lagu ini berarti diciptakan oleh Daud. Sebenarnya lagu ini judulnya apa? Merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Ini judul lagunya. Dan kata-katanya adalah kata-kata di dalam Mazmur 56. Jadi sebagai seorang pengarang lagu pun, orang yang apa ya, tukang buat puisi, tentu kata-katanya itu kan penuh dengan makna. Jadi dia katakan merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Merpati itu seperti gambaran apa? Gambaran dirinya. Dia itu seperti merpati. Merpati kan gambar ketulusan. Dan merpati juga gambaran dari ketidakberdayaan. Dia tidak berdaya, dia tulus kepada Tuhan. Dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Di pohon-pohon tarbantin. Sudah pernah lihat pohon-pohon tarbantin? Pohonnya itu kan besar-besar. Jadi dia bernaung di pohon yang tinggi-tinggi. Berarti yang jauh. Maksudnya dia pergi ke tempat yang jauh, menghindari Saul yang ingin membunuh diri. Tapi di tengah situasi itu pun dia harus mengalami ketakutan karena ingin dibunuh oleh orang Gat itu, Raja Akis. Jadi di sini apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tetap memainkan kecapinya. Dia senantiasa memuji-muji Tuhan, ya, karena Daud sangat mengerti akan kuasa Tuhan lewat puji-pujian. Berkali-kali dia memuji-muji Tuhan, dan Tuhan meluputkan dia dari segala malapetaka. Mazmur 22 ayat yang ke-3, mari bisa ditampilkan. Ayat yang keempat ya. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi waktu kita memuji-muji Tuhan, waktu kita menyembah Tuhan, masuk lebih dalam hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Hadirat Tuhan akan turun. Karena Tuhan bersemayam, berdiam di atas puji-pujian. Pernahkah kita mengalami waktu kita memuji Tuhan, kita merasakan sukacita yang daripada Tuhan? Amin.
Pernahkah kita waktu kita memuji Tuhan ada damai sejahtera yang mengalir? Tadinya kita takut, kita khawatir, kita bimbang. Waktu kita memuji-muji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu rohani, kita merasakan kekuatan, kita merasakan damai, kita merasakan kasih Tuhan. Waktu kita menyembah, ada hadirat Tuhan melawat hidup kita dan kita rasakan bahwa masalah itu menjadi kecil. Karena kita melihat Tuhan yang besar, yang mampu mengatasi masalah-masalah kita. Jadi di sini ada kuasa melalui pujian dan penyembahan dalam hidup kita. Setiap kita harus senantiasa memuji-muji Tuhan. Karena memuji-muji Tuhan itu adalah kekuatan dan kita juga harus bersyukur ya. Jadi dalam puji-pujian itu ada ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Jadi di tengah situasi yang sulit kita harus memuji Tuhan. Amin. Di tengah keadaan yang sukar kita bersyukur, karena bukan bersyukur buat masalah itu ya. Salah ya. Kalau kita bersyukur buat, misalnya ada orang bilang kamu sedang masalah yang berat, ya udah bersyukur aja. Bersyukur bukan buat masalah itu, tapi bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan mampu kita memampukan kita mengatasi dan melewati masalah itu. Ya bukan bersyukur karena masalah itu, tapi bersyukur karena pertolongan kebaikan Tuhan akan segera dinyatakan atas hidup kita. Firman Tuhan juga berkata bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau stres, kalau depresi, masa yang berat, masa yang sulit, kita harus memiliki hati yang bersukacita. Amin. Karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang dilakukan oleh Daud ketika mengalami depresi. Yang pertama apa? Memohon belas kasihan Tuhan. Yang kedua, mempercayakan diri kepada Allah. Dan yang ketiga, memuji Tuhan senantiasa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan naikkan satu lagu ini. Dia adalah Tuhan penolong kita. Tuhan yang akan meluputkan kita dari setiap masalah-masalah yang berat. Karena Dia Tuhan yang setia, yang mengasihi kita. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini, penolong yang setia. Amin. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi, saat ku berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah. Katakan, ku tak takut. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagi kami. Lebih tahu yang terbaik bagi Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Biarkan musik mengalun. Mari Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan dan masalah yang berat,
Mari kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa pada waktu kita datang meminta belas kasihan Tuhan, pada waktu kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan, dan kita memuji bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan mampu dan sanggup menolong dalam setiap pergumulan dan masalah kita, dan Tuhan telah menyediakan jalan keluar, solusi untuk kita menang atas masalah-masalah yang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara, jika saat ini sedang mengalami segala pergumulan yang berat, baik masalah ekonomi, baik hubungan keluarga, baik masalah sakit penyakit, maupun masalah-masalah yang sedang kau alami saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang menolong kita tepat pada waktunya. Pada saat kita berseru, maka Dia akan turun tangan. Dia akan bekerja menyatakan keajaiban, mujizat, terobosan, kemenangan dalam hidup kita. Jangan gentar, jangan takut, jangan bimbang, dan tetaplah tekun mencari hadirat Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan atas hidup. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita percaya pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, Dia akan menuntun hidup kita. Haleluya. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, hanya ku tahu Kau bersamaku. Mari angkat hatimu, bawa persoalanmu. Iya, mari serahkan, bawa di hadirat Tuhan saat ini. Bawa doa-doamu di hadirat Tuhan, karena Dia sanggup memulihkan hidup kita. Berserah, ku percaya hanya Yesus, amin Tuhan, menolongnya. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, amin Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, dari setiap masalah-masalah umat Tuhan, maka sempatkan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan adakan mujizat bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan iman percaya kami kepada Tuhan. Haleluya. Katakan dengan iman, oh Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Bisa ku pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolongnya.
Kau pakai selalu hamba-Mu Bapa lebih dahsyat lagi dalam melayani Kau. Kau pakai selalu hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ini tiba Tuhan waktunya Kau memberikan yang terbaik bagimu. Kau memberikan persembahan Bapa. Kau berkati persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan Bapa, semuanya menjadi terbaik Bapa buat Engkau Bapa. Kau juga berkati sisa-sisa keuangan kami Tuhan. Biarlah kami selalu dilimpah-limpahkan berkat-Mu Tuhan. Kami berhidup berkecukupan Bapa. Kau berkati Bapa pekerjaan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami terima Tuhan dapat kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau memberikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita waktunya memberikan persembahan. Mari kita pujikan. Sungguh ku bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku berharap. Ini bukan semuanya apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Bahkan ku tahu ini menyenangkan hati. Sungguh mari jemaat Tuhan kita semua berdiri. Sungguh ku bangga. Saya undang semuanya untuk berdiri. Allah seperti amin. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Hari ini aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak kita menutup ibadah kita pada saat ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Engkau yang telah memimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah berlalu dengan sia-sia, tapi firman-Mu akan melakukan seperti yang Engkau katakan Tuhan. Kami percaya bahwa janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami percaya bahwa Tuhan telah menyediakan jalan-jalan kemenangan bagi setiap kami. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang terikat Tuhan bebaskan dan lepaskan, bagi yang membutuhkan pertolongan Tuhan menolong tepat pada waktunya. Pada waktu jemaat-Mu Tuhan membutuhkan keuangan, Tuhan menyediakan dengan limpah, karena Tuhan yang mencukupi segala kekayaan, mencukupi kami
kami dengan segala kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan yang limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami memberkati akan bangsa dan negeri kami Tuhan. Khususnya pada tahun 2024 di mana akan diadakan pemilu. Kami berkati Tuhan sehingga semua roda pemerintah dapat berjalan dengan baik Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan kesejahteraan, keamanan Tuhan, kemakmuran Tuhan atas negeri dan bangsa kami. Biarlah damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan turun atas bangsa dan negeri kami. Kami berdoa, kami memberkati akan pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, seluruh staf jajaran kementerian dan pemerintah, pemimpin-pemimpin Tuhan, pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Kami memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga segala apapun yang mereka putuskan dapat membuat negeri ini semakin maju, negeri ini semakin sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berkati juga akan TNI dan Polri untuk menegakkan keamanan di negeri ini, sehingga Tuhan, negeri ini senantiasa aman Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan kami percayakan Tuhan negeri dan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, karena jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah berjaga-jaga. Oleh sebab itu Bapa, kami serahkan Tuhan seluruh doa-doa kami bagi negeri dan bangsa kami tercinta. Pada waktunya kami percaya Tuhan, bangsa ini Tuhan, negeri ini akan dilawat oleh Tuhan. Kami akan melihat Bapa terjadi kebangkitan, kebangunan rohani atas negeri dan bangsa ini. Jika kami rindukan Bapa, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh ambil bagian untuk membawa doa-doa kami bagi bangsa dan negeri yang kami kasihi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan di penghujung daripada ibadah kami Tuhan, kami percaya Tuhan telah menyediakan anugerah, karena ada tahta kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, jemaat-Mu boleh masuk Tuhan dalam tahta-Mu Tuhan. Kami datang menghampiri Engkau, dan kami mengangkat tangan kami di hadapan hadirat Engkau yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mengasihi kami. Hamba berdoa saat ini, hamba sebagai hamba-Mu, sebagai perwakilan dari kerajaan itu, setiap tangan-tangan daripada umat-Mu yang terangkat saat ini, hamba berdoa, turunlah berkat daripada Bapa Surga, kasih setia, kemurahan, belas kasihan Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, kasih yang besar daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan membawa setiap jemaat Tuhan kepada jalan-jalan kemenangan, kepada janji-janji Tuhan yang besar. Bahkan Tuhan berjanji tidak ada orang miskin di antara kami, bahwa apa saja yang kami perbuat dengan tangan kami, Tuhan memberkati dan membuatnya berhasil. Engkau berjanji kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan yang akan membawa kami dari satu tingkat kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar, kepada anugerah yang semakin melimpah, dan kepada iman yang semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah segala berkat surgawi turun atas setiap kami Tuhan, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput umat-Mu Tuhan. Kami tidak kedapatan bercacat celah, kami tetap setia, taat dan tekun beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mengangkat kami di awan-awan yang permai, bertemu dengan Tuhan kekasih kami di dalam kerajaan yang kekal sampai selama-lamanya. Semua kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan dengan iman, amin.